Nah, jadi kan kita ini, lihat kan tadi pagi dia dari, kita pertama analisanya dari Bollinger Band. Seperti biasa kita kan tadi pagi kan ini belum ada ya. Ini kita tandai hari ini apa pembukaan sesi Asia. Kemudian kita ke time frame H4 apa. Nah, kemudian kita tandai nih. Ini kan nah ini ya tengahnya Bollinger Band waktu itu di sini tengahnya. Kemudian yang bawahnya di sini. Atasnya waktu itu di sini. Atasnya Bollinger Band. Di H4, ingat ini 4 waktu 4 jam. Kita ingin mengecek target sih. Belum tentu akan sampai juga, cuma kadang kita sasar di bawahnya target ini, mendekati gitu loh. Gak benar-benar ngepas gitu. Namun biasanya kita apa menyasar mendekati itu. Kemudian kita kembali ke Bollinger Band, udah lihat kan? Bollinger Band 4 jam. Kemudian kita turun ke 1 jam. Terus saya apa? Kan sempat ada sempat kan tadi pagi saya itu menganalisanya dia akan turun kan? Sempat sempat saya analisa dia akan turun seperti ini. Di sini. Saya analisa di jam berapa itu ya? Bahwa dia akan nge-break ke bawah. Ini sebagai titik acuan support kita di sini. Yang ini. Jadi dia akan nge-break, kemudian dia akan koreksi dikit. Dia akan koreksi dikit, kemudian dia akan terus ke bawah. Nah, namun pada jam 1 kita mulai lihat dia agak gelagat, harganya agak berbeda nih arah yang dia tuju nih. Arah yang dia tuju kok dia menuju ke pertahanan harga bearish terakhir, yaitu ini. Dan kita lihat kan kemarin di jam 5 ke atas kan dia memberikan sinyal bearish kan, dia harga melewati tengah dari Bollinger Band ini. Bollinger Band 1 jam. Dia melewati tengah. Dan ini menandakan bahwa memang dia bearish di saat itu. Yang jelas tampak juga harga melewati harga terendah tanggal 16. Dia jebol, break, jebol, dia lewati. Bahkan nampak juga di sini Bollinger Band, middle band-nya, pita tengahnya dia jebol dan dia terus ke bawah. Nah, kemudian dia ke ini apa? Pita tengah Bollinger Band yang sudah kita tandai itu. Kemarin kan? Nah, dari sini kita dapat tadi pagi data bahwa inilah harga terakhir. Kemudian udah kita biarkan kan? Kita biarkan dia bergerak, tidak disentuh lagi. Sudah sesuai analisa kita kemarin ke pertengahan Bollinger Band. Saya memang nggak sengaja tidak menyasar sampai tengah sih.
karena sampai bawah, maksudnya sampai bawah. Cuma kemarin saya menyasar cuma sampai tengah, tidak sampai ke bawah pita Bollinger Band karena kurang rasional sih, terlalu jauh gitu. Jadi saya memang menyasar ke tengah Bollinger Band di 4H di rangka time frame 4 jam. Nah, kemudian targetnya dapat kemarin di jam 5 dia menunjukkan harga menunjukkan pelemahan jam 4, jam 5 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian pas pagi ini kita buka, saya sempat memang berikan sinyal bearish, kemudian saya melihat ada perubahan yang sangat signifikan dari harga. Kemudian saya mulailah gambar bahwa akan terjadi bullish. Tentu dengan tanda tanya karena ini probabilitas saja. Namun alhamdulillah sesuai analisanya kan. Nah, tentu saya tambahkan dengan namanya Ichimoku Kinko-hyo. Jadi ada sebuah indikator, dia bukan pattern sih, bukan pola, namun indikator yang diciptakan di Jepang beberapa puluh tahun lalu sudah diciptakan itu. Dia sangat bermanfaat untuk melihat yang sideways gitu, sangat mantap ya. Jadi kita coba lihat ini konsepnya. Kita kembali ke e-book ini yang saya tulis. Nah ini kan konsep price action yang sideways itu kan dia cenderung untuk bergerak di satu arah kan, bergerak di tempat itu, lurus gitu atau agak naik dikit, tapi dia nggak ngebreak apa-apa. Nah, bisa kita lihat konsep price action sideways, di mana nggak kemana-mana, hanya bergerak pendek naik turun. Nah, dengan nama indikator ini Ichimoku Kinko-hyo, Ichimoku Cloud, atau orang biasa menyebutnya Ichimoku Cloud, maka kita bisa mendapatkan analisa yang lumayan detail sehingga kita akan berhati-hati. Bisa kita lihat di sini kan, di mana harga pertama apa ini? Bearish kan? Nah, pertahanan bearish terakhir di mana? Ini kan? Harga tertinggi bearish terakhir. Karena kita kan mengukur pembalikan arah, jadi kita harus, jika itu bearish, maka kita harus mencari harga tertinggi bearish terakhirnya di mana gitu ya. Di sini kan. Nah, terus kita melihat ini kan pembukaan hari. Pembukaan entah tanggal berapa itu, lupa, dia turun. Nggak ada kemana-mana juga, di situ aja. Dia seakan-akan mau break, tapi nggak juga. Gitu juga sama. Bergerak zigzag. Nah, nanti pas 2 hari, jadi di sini kosong, nggak ada apa, nggak bisa ada entry. Nah, nanti pas hari kedua, tampak jelas bahwa dia membreak dari pertahanan bearish terakhir, harga tertinggi dari bearish terakhir itu di break di sini, dan dia naik dengan sangat kencang. Dan tentu kita lihat apa yang terjadi selama itu. Selama itu apa? Harga berada di dalam awan kan, tidak kemana-mana. Namanya awan Ichimoku ini, Ichimoku ini namanya. Jadi dia berada di situ terus. Nah, dari sini saat dia membreak pertahanan harga tertinggi bearish terakhir, di sini dia break, nampak dia keluar dengan kencang dari awan dulu, dia keluar dulu dengan kencang. Dia keluar dengan kencang. Dia keluar dengan kencang.
keluar, kemudian dia koreksi, agak jauh sih koreksinya, mungkin karena ada berita waktu itu. Jadi memang harus berhati-hati saat akan ada berita, karena dia cenderung di mana harga tertinggi, di mana harga terendah itu nggak jelas kalau ada berita, karena dia sapu atas bawah gitu. Nah itu di mana kita harus waspada sih. Kadang dia naik gini, baru dia menuju ke arah yang dituju oleh harga yang memang gimana apa harga itu akan naik atau turun. Nah di saat ini kan kita bisa melihat kan konsep low resell, jadi maksudnya apa? Menjual, ini bukan menjual dengan resiko yang rendah. Apa itu? Bisa kan kita bisa lihat tadi kita menggabungkan antara Bollinger Band. Mungkin jangan bingung ini apa Bollinger Band-nya agak beda dikit, tapi jangan bingung sama aja. Kemudian dengan awan itu, awan yang tadi saya ceritakan kan. Nah, pertama kan ini bullish kan? Kekuatan bullish terakhir di mana ini? Ini. Jadi harga sempat turun, nahan nih, harga sempat turun, nggak terus ke bawah, ketahan di sini langsung naik gitu. Ketahan di sini harga. Nah inilah kekuatan bullish terakhir, kita tarik garis seperti ini. Nah nampak dari sini juga nampak bahwa harga gold dia membreak, menjebol, entah itu harga kekuatan terakhir bullish dan apa ini apa pita tengah, bukan pita tengah Bollinger Band, dia break juga. Dia break ini pita tengah Bollinger Band dan tampak di sini. Nah, tentu targetnya adalah ini apa? Tengah Bollinger Band di H4, 4H, middle band, apa? Iya, pita tengah Bollinger Band. Ini jadi ini low risk sell, low risk sell. Jadi kita mencari di mana kita harus menjual dengan sell yang risikonya rendah. Jadi maksudnya tidak terlalu banyak floating merah-merahnya gitu loh. Jadi secara psikologis mental kita pun kita apa terjaga juga. Jadi mana ini kan konsepnya sama. Jadi kita mencari distribusi kedua. Jadi di mana harga yang benar-benar sudah nggak kuat lagi untuk kembalikan itu. Distribusi kedua maksudnya dia menunggu rejeksi. Dan juga sesuai kemudian saya ingatkan kembali bahwa pola Quasimodo itu yaitu di mana dia bullish dulu di sini, tiba-tiba dia ngebreak ke bawah melewati pertengahan dari Bollinger Band dan harga terendah dari bullish itu, harga terendah terakhirnya bullish. Nah, jadilah sebuah Quasimodo Bollinger Band. Jadi dia gini dia. Nah, atau adapun kalau kita menggunakan indikator moving average itu sangat simpel, dia hanya berupa garis doang, garis saja gitu. Dia akan melewati moving average 20. Nanti kita akan contohkan moving average 20 itu seperti apa di 1 jam. Kenapa pilihan kita di time frame 1 jam? Karena time frame 1 jam itu lumayan untuk kita santai gitu loh. Karena kalau kita di bawah itu misalnya 15 menit terlalu tegang. Jadi kita pas untuk 1 jam.
biar nggak begitu tegang juga. Nah, bagaimana ini bila single moving average cuma satu doang garisnya. Nah, ini bila kita menggabungkan kombinasi dua moving average Quasimodo. Jadi ini moving average 8, ini 8. Kemudian ini moving average 20 yang tadi di atas itu. Nanti akan dicontohkan juga ini konsepnya dulu. Nah, ini pola Quasimodo dengan moving average itu kan. Nah, ini moving average 8 nih, yang dekat sekali dengan harga. Yang dekat sama harga ini moving average 8 ya. Yang ini 20. Yang agak jauh dikit. Lihat bagaimana dari apa? Dari persilangannya kita akan dapati ini kan bearish kan? Bearish kemudian harganya berontak sedikit ke atas, rejeksi sedikit ke atas, nggak kuat untuk koreksi, turun. Nah, kemudian harga kembali menghantam ke atas. Kemudian harga kembali ke atas, tentu dengan crossing ini juga, crossing moving average. Lihat nggak? Bersamaan dengan crossing 8 dan 20. Jadi 8-nya jadi di atas, 20 jadi di bawah. Kalau di sini tadi kan 8 di sini, 20 di atas. Jadi dia menghilang. Nah, terjadi juga Quasimodo juga itu. Cuma ini Quasimodonya berbeda, dia membutuhkan waktu 2 hari, tidak terjadi kayak yang kejadian yang hari ini, dia hanya sehari doang terjadi perubahan harga itu, perubahan tren. Ini dia membutuhkan 2 hari untuk berubah tren gitu. Kayak ini kan dia butuh 2 hari. Ini juga 2 hari dia untuk berubah tren dari bearish ke bullish. 1, 2. Jadi makanya kan kemarin saya bilang memang kita agak sedikit kayak orang mancing sih, jadi tidak terlalu harus eh, ngejar hari ini. Kadang-kadang kan kita udah ngeluarin bensin mungkin belum ada hasil ikan yang ketangkap. Cuma kita harus selalu positif karena kita sebagai yang profesional gitu. Nah, tadi kalau 2, ini kalau 1 nih. Kalau 1 sini. Jadi nampak kan ini moving average 20, nampak harga yang jauh dari moving average 20 itu adalah sebuah tren. Jadi dia nyebrang dulu. Ini yang tadi juga sih, cuma agak saya zoom. Jadi dia nyebrang dulu, crossing 20, terus dia naik. Sama ini juga dia crossing dulu 20, naik. Ini fungsinya sama juga kayak middle band, pita tengah Bollinger Band tadi. Harga menjauh dari moving average 20 di time frame 1 jam, diasumsikan sebagai sebuah tren. Nah, bagaimana kalau tadi kan kita sideway yang kita tunjukkan apa tuh? Pakai indikator apa tadi? Namanya. Iya, Ichimoku kan? Nah, kalau iya
Kalau ini kita coba interpretasikan dengan ini apa? Dengan moving average itu. Cuma kalau moving average dia kelemahannya dia kurang mantap untuk melihat sideway itu gitu loh. Kurang mantap. Beda kan kayak macam awan tadi kan. Kelihatan kan dia terkurung di dalam. Oh ini masih bisa salah entry sih karena garis harus apa? Harus agak pro sedikit, orang harus jam terbangnya harus agak tinggi sih untuk melihat. Nah di sini kan kita lihat tren bawah ini langsung berganti tren di sini. Nah ini breaknya ini yang dia break. Nah agak sulit, tapi kalau dengan awan Ichimoku tadi, mudah-mudahan bisa apa? Memberi kita penilaian dari bias-bias yang terlalu membuat fatal sih. Kalau kita gambar trend line, kita gambar manual, seperti ini dia Quasimodo itu. Perpindahan apa? Nah ini kan penjelasan yang tadi awalnya. Bagaimana kita menentukan target Quasimodo dengan memanfaatkan Bollinger Band. Ingat kita harus ke H4 dulu, time frame H4, 4 jam. Klik di situ. Terus tandai ini pita tertinggi di mana, pita terendah, pita tengah, pita terendah di mana. Dan posisi harga saat itu ada di mana gitu. Apakah ada di atas sini atau di tengah atau di bawah. Dan Quasimodo apa yang terbentuk pada hari itu gitu. Sesi itu. Nah ini pola Quasimodo kan dengan apa yang sudah kita kenal teknik Bollinger Band. Ya, ini gini dia. Kita bisa lihat kalau kita tarik gambar di kirinya ini, kita pindahkan yang kanan, gambar kanan ke kiri, ke kiri ke kanan, maka akan kebentuk gambar ini. Ini pita tengah Bollinger Band. Ini adalah koreksinya setelah dia menjebol harga terendah dari yang kiri. Tren bullish dia menyeberang ke tengah Bollinger Band, dia koreksi dikit langsung turun. Dan itu tidak ada jaminan dia akan terjadi dalam 1 hari sih. Bisa 2 hari, bisa 3 hari. Nah itu kita kan udah lihat kan dia menyentuh target tiba-tiba dia ini apa? Dia terpantul ke bawah. Cuma kita harus waspadai sih, mungkin ini cuma bias aja. Bias aja mungkin. Dia belum menunjukkan, jangan langsung panik, gimana langsung tiba-tiba kita tekan sell. Jadi kita harus melihat indikasi yang jelas bahwa memang ada perubahan harga, perubahan tren, yaitu dengan itu tadi. Ini Quasimodo-nya itu. Dan ini kan pindah kan, bearish pindah ke bullish. Nah ini harus ada suatu pola yang jelas. Nah ini mungkin karena hari terakhir, hari Jumat, hari terakhir pasar dibuka, maka segala kemungkinan bisa terjadi sih. Terus kita lihat juga di sini akan ada berita di
Jadi akan ada berita dari Direktur Bank Sentral, Powell, Bank Sentral, Direktur Bank Sentral, pemimpin Bank Sentral Amerika. Jadi di jam 2.30 penutupan pasar waktu Indonesia Barat. Jadi tentu harga untuk menanti pidato itu tentu harga akan volatil naik turun seperti ini. Tentu jangan lupa amannya kan kita udah ambil kan Bollinger Band udah Bollinger. Ini kita udah lihat ya Bollinger Band. Nah, terus lupa Ichimoku karena kita harus mewaspadai Ichimoku Cloud ini namanya. Kalau memang belum dicatat nanti saya akan bagi. Nah, kita lihat kan kita masukkan Ichimoku tadi. Tampakkan jelas awannya atau kumonya ini. Awannya sudah menunjukkan apa? Ini adalah kekuatan bullish sih, awannya menunjukkan kekuatan tren bullish. Jadi awannya melihat masa lalunya ini, masa lalu harga. Kemudian bagaimana kita melihat masa sekarang harga, masa ini. Nah ini kita masuk ke ini, baut dari BB kiri atas, BB, klik baut, masuk ke tab style, kita tinggalkan ini, pita tengah Bollinger Band-nya. Yang lainnya kita matikan, kita hilangkan. Kita tinggalkan pita tengah. Pita tengah Bollinger Band ini adalah MA 20, moving average 20. Nah, kita lihat kan ini. Ichimoku, kita pilih bautnya. Kemudian di conversion line-nya ini. Style, oke. Kita lihat kan di hari ini. Conversion line-nya menyeberang ke MA20. Conversion line yang biru itu bawaan dari awan ini, Ichimoku ini. Nah, tadi ekspektasi saya sih mungkin akan ke bawah gini dan dia akan sideways sih. Jadi tentu ya, iya, tentu boleh aja, cuma nggak boleh jauh-jauh sih. Palingan kita tengah Bollinger Band 4 jam yang kita 4 jam, kita tengahnya yang kita sasar sebagai target, kita targetkan. Menurut saya mungkin akan gini tadi, dan dia akan jebol ke bawah. Nah, kemungkinan kita akan entry di sini tadi. Itu perkiraan. Tapi setelah saya amati, dia di sini di jam 12. Aneh kalau dia nggak ke bawah. Nah,
Pokoknya dia break atas, gak beres. Nah itu kan nggak boleh kita langsung panik sell di sini karena kita lihat ada sumbu yang sangat besar gitu. Kita harus melihat sebuah logika sih, logika yang nyata dari pergerakan harga itu. Kalau sumbu besar mungkin ini orang kebanyakan orang-orang yang terburu-buru sih, ingin ambil keuntungan dan dia menunggu ada berita nanti. Jadi dia pikir segera aja apa sell gitu. Scalping dia, scalping bukan day trading. Tentu akan berbahaya juga. Saya amati juga kan banyak kan trader forex yang dari Malaysia juga dia tadi ambil sell di sini kan. Di sini sangat berbahaya sih. Karena dia kontra melawan tren. Tren besarnya tren bullish. Dia melawannya terlalu besar. Ya. Kita lihat juga di sini dia. Nah ini dia proses perubahan trennya ngambil 2 hari. Ini hari pertama, ini hari kedua. 3 hari malah. Ya 2 hari di sini baru. Tapi karena sinyal perubahan trennya sudah jam 11 malam, tentu akan beresiko kan. Sudah tinggal 4 jam lagi menuju penutupan. Tentu akan loyo gerakannya, jadi kita tidak ambil kan. Kita ambilnya pas di sini. Pas apa? Pelaku pasarnya masih segar-segar di jam 9. Nah, di sini harusnya kita memang sudah nggak aktif lagi karena sudah jam berita sih. Ini ada ikon beritanya di jam 7. Sini kan udah kacau ininya analisanya. Terus terjadi apa? Volatilitas harga yang sangat tinggi. Jadi pas berita itu nggak jelas mana bawah, mana atas. Jadi kabur dia. Padahal realnya masih tetap harganya bullish juga. Cuma tentu dia akan memakan stop loss yang dipasang orang-orang di sini. Dia ambil. Makanya itu berbahayanya kalau saat news tradingnya. Kalau kita lihat di sini, news memang tidak terlalu signifikan seperti tadi pada tanggal 10. Memang besar-besar juga candlestick-nya, tapi tidak membuyarkan distorsi. Namun dia bisa newsnya ini bisa memberikan konsumen sentimen Michigan. Nah dia memberi itu sih berfungsi itu newsnya itu tidak memberi distorsi namun memberikan apa info perubahan harga sih dari harga yang naik menjadi harga yang turun walaupun cuma sebentar doang tapi lumayan. Nah ini yang saya bilang tadi kita dapati kalau moving average kalau menggunakan moving average dia cuma akan harga akan bergerak samping itu akan membingungkan. So kita lihat ya bergerak situ dia naik ke atas. Nah ini juga saat berbahaya nih pas berita terjadi ini kacau banget. Iya kacau itunya apa analisanya karena terlalu
besar ininya apa pergerakannya. Dari awalnya kan nampak bahwa akan pulih kan, tapi dia nggak ngejebol juga awan ini. Terus dia rubah lagi, bearish mendekati Brita. Nah ini lumayan lah agak terkonfirmasi, tapi pas Brita dia memberi acak, dia ngacak. Karena harganya jadi acak. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan sinyal di sini, sinyal kembalikan harga. Misal ini, trendline sampai sini, bearish harganya, harga jual. Kekuatan terakhir dari bearish yaitu ini. Ini dia. Ini kekuatan terakhirnya. Kita tarik garis. Jadi bila kita mencari pola Quasimodo, dari sini dia bergerak. Terus di sini dia memberikan sinyal bahwa mau berubah harganya. Nah, ini jangan kita hitung karena apa? Membingungkan ya. Di sini dia. Kita memanfaatkan apa? Quasimodo itu. Di sini kita mendapatkan konfirmasi bahwa memang real harga udah tidak eh, tidak bearish lagi. Sudah waktunya kita membeli. Kita nyalain lagi itunya. Biar matanya terbiasa sih untuk melihat itu. Nah, kita bisa lihat kan di sini harga menabrak apa? Pita atas Bollinger Band kan, dan itu searah dengan ini, dengan harga pertahanan terakhir dari bearish ya harga bawah itu. Di sini dia memang menabrak juga, menabrak pita bawah Bollinger Band di sini. Kita bisa lihat kan. Cuma dia berada dalam kondisi new sih, tidak stabil. Jadi nggak bisa kita ambil itu sebagai sebuah perubahan struktur atau perubahan tren. Atau yang ini juga nampak banget nih. Sini dia. Dia nggak mampu lagi nembus tengah. Jadi kan ada dua di sini. Pertama middle band Bollinger. Pertama dia harga ngejebol ini dulu apa? Eh, conversion line dari Ichimoku itu. Kemudian ngejebol Bollinger Band, maka terbentuklah Quasimodo itu.
Itu dia. Ya, hantam ke bawah dan nggak naik lagi. Nah, kalau yang lebih bagus sih kita gabungkan kedua ini. Nah, ini juga ya jebol. Cuma kalau sudah histori gini agak sulit, secara harga agak sulit untuk melihat targetnya sih. Bagusnya harus lengkap ada target, sehingga kita akan lebih apa, detail lagi kalau ada targetnya. Ini kita udah di 25 April melihatnya. Nah ini lama juga kalau ini. Ini pertahanan bearish terakhir, harga bearish terakhir. Nanti dijebol setelah 4 hari di sini. Nih, baru ada konfirmasi perubahan tren. Kalau ini kurang bisa sih, kurang bisa diterima ini. Dan harga turun lagi. Bisa dilihat di sini harga keluar dari apa? Ichimoku. Sini harga masuk memasuki, baru mau gerakan masuk, tapi boleh juga di kita ambil dengan kekuatan bearish terakhir ini ini garis ini. Dan kita bisa melihat kan dia bersilangan dengan harga bersilangan dengan Bollinger Band tengah. Kita lihat juga di sini harga turun ke Bollinger Band dan break ke bawah dari harga terakhir kekuatan bullish. Akan lebih bagus lagi kalau kita bisa melihat 4H sih, time frame 4 jamnya. Jadi akan lebih apa? Lebih mantap lagi. Sini kita lihat
Kalau analisa berdasarkan ASEAN Range ini bisa juga, cuma nggak terlalu akurat. Jadi di mana misal Asia dari jam 6 ke jam 12, bisa kita tarik garis jam 6 ke jam 12, high, high harga tertinggi, low harga terendah, wilayah mana yang di break duluan gitu. Sama aja sih, sama kayak tadi juga apa, pakai Bollinger Band sama kawan itu, teknik Ichimoku, sama aja. Dan semua ini meliputi dari konsep besar sih, di mana ada sebuah, misal ini kan tren bearish, di mana ada sebuah tren di break kayak gini, yang dari kirinya ini dia break, resisten, harga tertinggi di break, pasti akan terjadi sedikit koreksi, kemudian naik. Nah ini konsep inilah yang kita selalu pegang. Kita tentu akan entry di sini, wilayah ini, karena kita, jadi ini sudah di break, ini udah di break. Nah inilah wilayah resiko rendah untuk ngebuy. Di sini tentu wilayah-wilayah berbahaya, wilayah sideway, di sini juga. Maka kalau kita biasa juga, kita udah bisa ambil entry sih dari sini dengan target yang rendah. Targetnya mungkin ini. Jadi jangan lupa entry, kemudian stop loss-nya. Stop loss di bawah sini. Dan targetnya tentu target Bollinger Band 4 jam apa, pita tengah, pita atas, atau pita bawah di time frame 4 jam. Jadi ini sama juga kayak sini, masih model. Mungkin ada teknik yang terkenal sekarang dengan nama Smart Money Concept, SMC. Ini juga sama juga mengambil teknik seperti ini juga. Kalau anak-anak generasi Z, Gen Z, mereka menyebut teknik-tekniknya ini SMC. Di sini mana ada break of structure, kemudian mereka menamai di sini apa, order block. Order block. Blok tulis, nah dengan itu mereka harga akan memantul gitu. Entry di sini, stop loss-nya di sini. Nah, cuma kalau SMC yang biasa dipakai oleh anak-anak
Gen Z itu bisa mereka ambil profit segini kan, maka mereka akan mengambil apa resikonya itu 3:1 biasanya pakai sistem persenan 3:1. Jadi mereka akan entry di situ. Oke, mungkin segitu dulu ya. Nanti saya kirimkan e-booknya biar bisa dipelajari juga. Iya.